Timnas Indonesia tak bisa diperkuat Martin Paes saat melawan China karena akumulasi kartu kuning. Patrick Kluivert tinggal berharap pada Emil Audero Mulyadi untuk menggantikan peran Paes saat melawan China. Masalahnya adalah Emil Audero berpeluang mepet bergabung dengan Timnas Indonesia. Saat ini Palermo FC berada di posisi ke-8 di mana berhak berlaga di babak playoff promosi ke Serie A 2526. Palermo FC sudah ditunggu oleh Juve Stabia pada babak playoff tersebut di Stadio Romeo Menti Minggu 18 Mei. Jika Palermo menang, maka Emil Audero dan juga kawan-kawan melaju ke semifinal playoff yang berlangsung 2 leg. Palermo akan melawan Spezia di semifinal playoff pada tanggal 22 Mei dan juga 25 Mei 25. Kemudian jika kembali menang, Palermo akan bermain di final untuk meraih tiket promosi. Laga final itu akan digelar dalam 2 leg pada tanggal 30 Mei dan juga 2 Juni 2025. Itu akan membuat Emil Audero mepet bergabung dengan Timnas Indonesia. Skuad Patrick Kluivert tersebut akan melawan China pada tanggal 5 Juni 2025. Bek Timnas Indonesia Eliano Renders tengah menantikan komentar sang kakak yakni Tiani Renders atas gol yang ia ciptakan bersama PIZ Zwolle. Pasalnya kedua saudara kandung tersebut ternyata telah sepakat untuk saling mencetak gol karena bermain di waktu yang kurang lebih bersamaan. Ya, Eliano Renders baru saja mencetak gol saat membantu PIZ Zwolle menang atas Willem II dengan skor 2-1 di pekan ke-33 Liga Belanda 24-25, Kamis 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. PIZ Zwolle yang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi mampu mencuri keunggulan lewat Younes Namli pada menit ke-26. Tim tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan via Celsebok pada menit ke-72. Skor imbang tak bertahan lama setelah Eliano Renders pada menit ke-79 mencetak gol penentu kemenangan. Pemain Timnas Indonesia tersebut berhasil mengecoh bek Willem II sebelum melepaskan tembakan jarak dekat. Aksi ciamik tersebut membuat Eliano merasa sangat senang. Pemain yang berusia 24 tahun tersebut mengaku ingin pamer ke sang kakak Tiani Renders tentang gol indah tersebut. "Saya penasaran apa pendapat kakak saya tentang gol saya," kata Eliano dikutip dari NOS Jumat 16 Mei. Patrick Kluivert tampaknya tak perlu bingung dengan absennya Marcelino Ferdinand saat melawan China pada tanggal 5 Juni mendatang. Ya, Marcelino dipastikan absen karena terkena hukuman akumulasi kartu. Pemain Oxford United tersebut sebelumnya telah mendapatkan 2 kartu kuning saat skuad Garuda bersua dengan Bahrain pada laga tandang kandang Oktober 2024 dan juga Maret 2025. Hilangnya Marcelino membuat kekuatan sektor serang Timnas Indonesia berkurang. Namun Eliano Renders bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Performa apik Eliano dalam pertandingan tersebut bisa menjadi pertimbangan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menempatkannya menggantikan Marcelino Ferdinand. Meskipun begitu, semua keputusan ada di tangan tim kepelatihan. Eliano memang dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa ditempatkan di posisi manapun. Sebelumnya, dia pernah bermain sebagai bek kanan dalam 3 laga bersama Timnas Indonesia. Asisten pelatih Patrick Kluivert yakni Danny Lanzat kembali melakukan pemantauan langsung terhadap para pemain timnas yang berkarir di Eropa. Terbaru, Lanzat memantau pertandingan bek Garuda Calvin Verdong saat membela NEC Nijmegen. Beruntung Verdong tampil baik kala itu lantaran turut berkontribusi atas kemenangan 3-0 yang diraih NEC Nijmegen. Calvin bermain sebagai starter untuk NEC Nijmegen dalam laga tersebut. Pemain yang berusia 27 tahun itu tampil baik ketika diposisikan sebagai bek sayap kiri. Bermain penuh dalam 2 bek, Calvin Verdong sukses mencatatkan statistik yang apik. Melansir dari SofaScore, dia membukukan 2 intercept, 2 tackle, serta 2 kemenangan dari 5 percobaan duel. Calvin juga berperan dalam membantu serangan NEC Nijmegen. Sebanyak 2 umpan silang dan juga 11 umpan panjang dilepaskan olehnya. Alhasil SofaScore memberikan nilai Calvin 7,2 untuk penampilannya dalam laga tersebut. Performa apik Calvin tersebut tentu akan menjadi catatan bagi Lanzat. Ya, diketahui Timnas Indonesia akan kembali bermain dalam waktu dekat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan dan dia adalah Rustam Lutfulin. Kepemimpinan wasit Rustam Lutfulin diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil di laga Timnas Indonesia versus China.
sebab dia juga punya karir cemerlang. Ya, nama wasit untuk laga timnas Indonesia versus China bocor, meski laga sejatinya baru akan digelar pada bulan depan. Sontak, sosok Rustam Lutfulin langsung jadi sorotan. Wasit asal Uzbekistan tersebut pun ternyata punya kenangan manis untuk timnas Indonesia. Tercatat, dia sudah 3 kali memimpin timnas Indonesia berlaga. Di antaranya saat timnas Indonesia menghadapi Filipina pada Juni 2024 dan Arab Saudi pada November 2024. Hasilnya, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ludes terjual pada Jumat 16 Mei. Tiket Indonesia versus China di Livin by Mandiri ludes terjual. Demikian pengumuman via Instastory Timnas Indonesia. Ya, penjualan tiket Timnas Indonesia versus China resmi dibuka sejak Kamis 15 Mei pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun tiket tersebut langsung habis dibeli hanya tempo sehari. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, tiket yang ludes terjual tersebut berkisar 80%. Sisanya akan dijual kembali via online pada tanggal 19 Mei mendatang. Jadi kami sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas GBK. Dari sana kemarin kami buka penjualan lewat Livin Mandiri, sejumlah 80% sudah terjual untuk semua kelas. Nanti tanggal 19 Mei hari Senin, kami akan buka lagi di Kita Garuda yang sisa 20%. Jadi war tiket akan lebih besar karena kapasitasnya semakin kecil. Jadi silakan untuk para supporter Indonesia kembali war tiket di Kita Garuda pada tanggal 19 Mei. Ujar Arya Sinulinga lewat rekaman suara yang dikirim via WhatsApp ke awak media. China akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta menghadapi timnas Indonesia pada matchday ke-9 5 Juni mendatang. Namun tim besutan Branko Ivankovic tersebut tengah dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Ini karena pilihan utama benteng pertahanan tim yakni Chiang Shenglong mengalami masalah serius pada fisiknya. Dalam laporan media China, Sohu Bek 24 tahun tersebut mengalami sakit ginjal saat membela klubnya Shanghai Shenhua. Chiang Shenglong bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pemain yang dikontrak oleh klub Shanghai Shenhua tersebut merupakan salah satu pilar penting di sektor pertahanan China. Sejak memperkuat timnas China pada tahun 2022, Shenglong sudah mengantongi 18 caps dan juga mencetak 2 gol. Dalam laporan Sohu, tim medis berpendapat bahwa sakit ginjal yang dialami oleh pemain berpostur 193 cm tersebut akibat benturan dalam pertandingan. Karenanya, Shenglong harus mendapatkan perawatan selama 2 pekan. Dengan sisa 3 pekan jelang lawan timnas Indonesia, artinya ada waktu 1 pekan untuk mengevaluasi kondisi sang pemain. Jika tak memungkinkan, bukan tak mungkin Ivankovic akan mencoret Shenglong dari daftar skor. Kondisi ini bakal menjadi pukulan telak bagi China yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alec Pastor dan juga Denny Lanzat, serta seorang pemain yakni Iver Jenner mengabarkan jika mereka sedang terbang dari Eropa ke Indonesia. Kepastian itu didapatkan usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya, yakni dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia pada Kamis 15 Mei malam waktu Indonesia Barat melalui Instagram masing-masing. Ya, tentu saja perjalanan mereka ke Indonesia kemungkinan besar untuk memenuhi panggilan tim nasional Indonesia jelang pemusatan latihan atau TC yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. Jika Alec Pastor, Denny Lanzat, dan Iver Jenner sedang terbang ke Indonesia, beberapa pemain abroad lainnya sudah berada di tanah air, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan juga Elkan Bagot. Selain itu, asisten pelatih timnas Indonesia yang juga pelatih timnas U23 Karel Vanderburg juga telah berada di Indonesia. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB Ferry Paulus mendukung pemain abroad timnas Indonesia jika ingin merapat ke Liga 1. Tom Haye jadi salah satu sosok yang diharapkan segera merapat. Menurut Ferry, hadirnya pemain abroad akan meningkatkan popularitas Liga Indonesia. Ia berandai-andai nama besar Tom Haye sebagai bintang skuad Garuda akan turut menggelorakan Liga 1. Rasanya kalau benar terjadi pasti akan menambah exposure. Karena pemain ini labelnya utama di Eropa, misalnya seperti Tom Haye, kata Ferry di Jakarta Kamis 15 Mei.
Ya, sebelumnya Tom Haya harus menelan pil pahit akibat klubnya Almere City resmi degradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda. Dan kepastian itu terjadi usai Almere City bermain imbang 1-1 kontra Fortuna Sittard pada pekan ke-33 Liga Belanda di Yanmar Stadion Kamis 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. PT LIB Indonesia masih menyusun formula Piala Presiden 2025. Salah satu rencana yang sedang dimatangkan adalah mengundang 8 klub, terdiri dari 4 tim lokal dan 4 tim asing. 2 dari 4 tim asing yang diproyeksikan bakal diundang adalah Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris, dan juga NEC Nijmegen, tim dari Eredivisie. Kehadiran pemain timnas Indonesia di tim-tim tersebut jadi alasan niat PT LIB ingin menghadirkan inovasi. Oxford United diperkuat oleh Ole Romani dan juga Marcelino Ferdinand, serta NEC Nijmegen ada Calvin Verdonk. Ide awalnya adalah memaksimalkan pemain abroad untuk diperkenalkan oleh klubnya di sini. PSSI juga ingin memperkenalkan semua pemain abroad dari Eropa untuk ke Indonesia, ujar Ferry. Misalnya Oxford dan NEC untuk diundang ke Piala Presiden ini, tapi perkembangannya belum kami dapatkan lagi. Piala Presiden ini, kami posisinya hanya penyelenggara, tapi leading sektor tetap di PSSI. Jadi keputusan ada di PSSI, Ferry menambahkan. Pelatih timnas China Branko Ivankovic terancam dipecat usai menghadapi timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh media China 163.com. Ya, China dalam situasi terjepit jelang laga itu. Mereka berada di dasar klasemen grup C dengan nilai 6 dari 8 laga. Wei Hao dan juga kawan-kawan terpaut 3 poin dengan timnas Indonesia di posisi keempat. Asa China untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal tertutup jika kalah melawan skuad Garuda. Bila memetik hasil seri, mereka masih berharap Indonesia kalah telak saat melawan timnas Jepang di laga terakhir. Dan tim Dragon di sisi lain juga wajib menang dengan skor besar atas timnas Bahrain. Jika gagal mencapai tahap itu, Ivankovic harus siap-siap kehilangan kursinya sebagai pelatih, seperti yang dikabarkan oleh 163.com. Jika tim China gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dan sendirinya akan berakhir, dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Ulas 163.com dikutip pada Jumat 16 Mei. Asisten Patrick Kluivert yakni Gerald Vandenberg dikabarkan tertarik untuk memakai jasa Mauro Zylstra di timnas Indonesia U23. Karena itulah beredar kabar bahwa PSSI akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Untuk yang belum tahu, Vandenberg memang asisten pelatih timnas Indonesia. Namun selain sebagai sosok terpenting di samping Kluivert, Vandenberg juga memiliki tugas sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Sebagai pelatih, Vandenberg memiliki tugas penting yakni menyiapkan timnas Indonesia U23 sebaik mungkin. Terlebih Garuda Muda memiliki agenda yang sangat padat pada 2025 ini. Contohnya, timnas Indonesia U23 akan melakoni Piala AFF U23 2025 pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini. Padatnya agenda tersebut membuat Vandenberg membutuhkan skuad terbaiknya di timnas Indonesia U23. Karena itulah Mauro Zylstra menjadi salah satu yang diinginkan Vandenberg bergabung. Dua pemain klub Liga 2 Sriwijaya FC dipanggil Gerald Vandenberg ke timnas U23 Indonesia. Pelatih Gerald Vandenberg belum lama ini diketahui telah menemui beberapa klub Liga 1 dari PSS Sleman, Persis Solo hingga PSIS Semarang. Bahkan terbaru Gerald Vandenberg juga datang menemui pelatih Persib Bandung Bojan Hodak hingga pemain Roby Darwis dan juga Kakang Rudianto. Namun ternyata demi mempersiapkan timnas U23 Indonesia ini, pelatih asal Belanda tersebut tak hanya memanggil pemain Liga 1 saja. Walaupun PSSI belum mengumumkan secara resmi pemain timnas U23 Indonesia yang dipanggil berapa banyak dan siapa saja, akan tetapi klub Liga 2 yakni Sriwijaya FC resmi mengumumkan bahwa 2 pemainnya mendapatkan panggilan ke timnas U23 Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Sriwijaya FC melalui Instagram resmi klub bahwa 2 pemain mereka dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa 2 pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia ini yakni Muhammad Fadli dan juga Raihan Firdaus. Menurut mereka, 2 pemain ini dipanggil untuk persiapan SEA Games 2025. Gerald Vandenberg memang belum lama ini diketahui tengah melakukan tur ke klub-klub Liga 1 24-25.
Perjalanan Gerald Vandenberg keliling klub Liga 1 tersebut sepertinya belum selesai. Terbaru ia terlihat mengunggah di Instagram pribadinya Jumat 16 Mei. Gerald Vandenberg mengunjungi Persib Bandung dan juga ia terlihat berbicara dengan pelatih Bojan Hodak. Selain bicara dengan juru taktik asal Kroasia tersebut, Vandenberg pun terlihat berbicara dengan dua pemain Maung Bandung. Gerald Vandenberg terlihat berbicara dengan Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish. Seperti yang telah diketahui, Kakang Rudianto saat ini masih berusia 22 tahun, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk bermain di Piala AFF U23 2025. Begitu juga dengan Robby Darwish yang saat ini diketahui berusia 21 tahun, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia U23. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.